Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah kita senantiasa menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini kita akan berbicara tentang bersyukur karena selamat. Ayat pembacaan kita, ayat perenungan kita hari ini adalah Mazmur 30 ayat 2-6. Mari kita baca bersama Mazmur 30 ayat 2-6. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, judulnya adalah bersyukur karena selamat. Mengapa judulnya demikian? Bukankah sampai hari ini bahaya COVID-19 masih mengintai semua orang? Bukankah orang yang terkena COVID-19 belum tentu selamat, termasuk jika ada orang Kristen yang terpapar virus tersebut? Untuk menjawabnya, mari kita membaca ayat-ayat tadi kemudian kita renungkan. Jika kita memperhatikan ayat 3 dan ayat 4 tadi, maka kita mendapati Daud bersyukur bukan hanya pada kesembuhan dari penyakitnya, tetapi lebih kepada keselamatan dari ancaman kematian di balik penyakitnya. Jadi saudara, keselamatan dari Tuhan itu bagi Daud sama dengan kebangkitan dan hidup yang baru, lebih dari sekedar kelepasan dari sakit penyakitnya. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 25 ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara, Daud menggambarkan pertolongan Tuhan itu seperti sebuah gayung yang diangkat dari sebuah sumur. Itu dapat kita lihat di ayat 2 dan ayat 4. Sesuai dengan terjemahan dari bahasa Ibraninya, maka apa yang Daud pohonkan ini dalam doanya yang terkabulkan di ayat 3 itu, di sini kita dapat memahami seperti sebuah gayung yang tidak sanggup untuk naik sendiri ke atas, tetapi memerlukan orang untuk mengangkatnya. Demikian Daud menyadari bahwa ia tidak mungkin memperoleh keselamatan akibat apa yang dia derita. Bukan hanya penyakit, tetapi ancaman kematian yang Daud rasakan hanya oleh karena Tuhan ketika Daud meminta tolong kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat Daud memuji Tuhan, seperti yang tertulis di ayat yang kedua. Kata kerja Ibrani yang dipakai pada frasa "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan" itu menunjukkan suatu keinginan yang sungguh-sungguh dari Daud, dan pujian itu akan berlangsung terus-menerus. Haleluya. Jadi, ketika Daud mengucapkan atau menyampaikan pujian kepada Tuhan, bukan hanya pada saat ia menerima kesembuhannya, tetapi ia punya keinginan yang kuat untuk melakukannya seumur hidupnya. Kemudian Daud mengajak orang-orang yang juga telah menerima pertolongan Tuhan untuk menyanyikan mazmur dan mempersembahkan syukur kepada nama Tuhan yang kudus itu. Perhatikan, orang-orang yang dikasihinya di ayat yang kelima itu, dari terjemahan Inggrisnya disebut saints atau orang-orang kudus. Nah, istilah saints ini biasanya ditujukan bagi orang-orang yang telah meninggal. Tetapi Daud di sini sedang menunjuk pada orang-orang yang mempunyai sebuah hubungan covenant atau sebuah perjanjian, sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, sebagai akibat hubungan pribadinya dengan Tuhan tersebut,
Daud menunjukkan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidupnya. Ayat 6 bentuknya ini paralel antitesis dalam istilah teologinya. Perhatikan bagaimana Daud mengkontraskan murka Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Tadinya ia merasakan kutuk di dalam penyakitnya, namun kemudian anugerah Tuhan mengubahnya menjadi berkat keselamatan dan kesembuhan. Itu yang dimaksudkan di ayat yang ke-6. Nah, perhatikan saudara, dalam perjanjian baru, Paulus menunjukkan bahwa kasih karunia Allah itu tidak sejajar dengan murkanya. Ini dapat saudara lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari murkanya itu dilakukannya dengan jalan Kristus mati ganti kita, sehingga kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, kesembuhan itu memang bagian dari keselamatan. Tetapi seandainya orang Kristen tidak sembuh dan bahkan meninggal karena penyakitnya, termasuk misalkan dalam hal ini kita melihat COVID-19 sedang merajalela, bisa jadi di dalamnya korbannya adalah orang Kristen, bukan hanya terpapar, tetapi bisa juga orang tersebut meninggal dunia karena COVID-19. Tetapi saudaraku, karena penyakit ini, ia menderita, tetapi hal itu tidak mempengaruhi keselamatannya di dalam Kristus. Jadi, sakit penyakit dan kematian tidak dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang Paulus tegaskan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dengan demikian, ketika kita orang Kristen mengalami sakit, disembuhkan, kita patut mengucap syukur. Dan bukan hanya pada saat kita sembuh kita mengucap syukur, bahkan hari-hari selanjutnya, pada saat kita sehat pun, pada saat kita sudah dipulihkan, kita harus tetap bersyukur. Kita tetap harus bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Umat Tuhan di dalam Kristus semua sama mengalami keselamatan yang kekal. Semuanya menerima anugerah kehidupan yang kekal. Sebagaimana Daud tidak hanya bersaksi sendiri, tidak hanya memuji sendiri, tetapi ia mengajak semua orang yang telah diselamatkan Tuhan, telah menerima pertolongan Tuhan untuk bersama-sama memuji, menyanyi, bersyukur di dalam ibadah, baik itu pribadi maupun secara bersama. Maka demikian kita, umat Kristen, orang percaya di perjanjian baru, semuanya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi setiap saat, setiap waktu kita patut bersyukur kepada Tuhan, khususnya di hari-hari ini. Mari kita pribadi ajak juga orang-orang Kristen bersama-sama, apakah yang di dalam rumah ataukah rekan-rekan kita yang bisa kita hubungi via telepon, via WA, SMS, via Facebook, Instagram dan sebagainya. Mari kita ajak bersama-sama untuk senantiasa berpusat kepada Tuhan Yesus, untuk kita memuji Dia, mengagungkan Dia. Kita pusatkan hati pikiran kita bukan kepada rasa takut, bukan kepada teror ancaman penyakit COVID-19, tetapi Yesus itulah Tuhan dan Raja kita yang berkuasa atas hidup kita, atas bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang meneguhkan kami bahwa ketika kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus, kami sudah diampuni, maka kuasa sakit penyakit tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Bahkan ancaman maut pun bukan sesuatu yang menakutkan, karena kami punya Allah yang senantiasa tangannya terulur untuk mengangkat kami dari ketidakmampuan kami, dari ketidakberdayaan kami menghadapi ancaman malapetaka, termasuk bencana COVID-19 yang kami hadapi hari-hari ini. Bapa di sorga, kami memohonkan kiranya Roh Kudus menguatkan iman setiap anak-anak-Mu,
sehingga tetap tegar, tetap teguh menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tetap mempercayai Tuhan bekerja atas bangsa kami, mempercayai Tuhan bekerja melalui pemerintah kami, melalui para dokter dan tenaga medis. Tuhan berkarya melalui mereka. Kami percaya tidak lama lagi wabah ini akan berakhir dan kami akan mengalami pembebasan. Kami akan memperoleh pemulihan, khususnya dalam hubungan sosial kami, mental kami, kejiwaan kami, semuanya dipulihkan. Dan yang kami mohonkan, kiranya manusia rohani kami selalu memperoleh kekuatan dan keteguhan oleh kebenaran firman Allah. Roh Kudus, tolong kami agar kami tidak menjadi lemah dan putus asa, tetapi kami tetap punya iman, tetap mempunyai harapan di dalam Engkau. Bapa di sorga, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati keluarga kami. Lindungi kami semua ya Tuhan, sampai semuanya ini berakhir oleh kemenangan Tuhan. Kami tetap berjuang di dalam doa bersama-sama dengan semua umat Tuhan, semua orang percaya, semua anak bangsa. Kami akan terus berdiri bagi bangsa ini demi keselamatan, demi kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap teguhkan setiap anak-anak-Mu agar semuanya dengan hikmat dan kerendahan hati dapat menerima semua keputusan yang diberikan oleh pemerintah kami, sehingga kami tetap dapat berdiam diri, menjaga jarak, dan mengikuti instruksi yang penting atas kesehatan kami, supaya kami semua terhindar dari malapetaka ini. Terima kasih Bapa, cukupkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak-Mu, kebutuhan pangan dan sandang, demikian juga untuk pembayaran rumah-rumah yang mana kami masih mengontrak. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga tidak ada kekurangan satupun di antara kami. Dan Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, sakit apapun itu, namanya sakit, di dalam nama Yesus, nama Allah yang kudus, kami memohonkan berkuasa atas setiap nama penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu saat ini juga. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menjalani hari ini penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.